Upaya eksekusi terhadap Amel Villas and Residence oleh Pengadilan Negeri atau PN Denpasar pada Rabu 14 Agustus 2024 memanas dan sempat ricuh. Pemilik villa Hi Ki-sin menolak adanya eksekusi lantaran Amel Villas and Residence berlokasi di Jalan Batu Bolong, Desa Canggu, Kuta Utara, sedang dalam proses sengketa. Tim Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin Rotua Rosa Matilda Tampu Bolon mewakili Ketua PN Denpasar sekaligus membacakan putusan pelaksanaan eksekusi dihadang sejumlah pekerja Amel Villas and Residence saat menuju villa. Para pekerja villa berorasi dengan membentangkan spanduk bertuliskan Amel Villas and Residence SHM nomor 6955 garing Desa Canggu dalam sengketa, tegakkan keadilan dan tulisan tolak mafia tanah. Meski mendapat penolakan, Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Rotua Rosa Matilda Tampu Bolon yang dikawal aparat keamanan dari unsur polisi, TNI dan Linmas tetap membacakan putusan pelaksanaan eksekusi. Situasi memanas saat kuasa hukum Hi Ki-sin bersikukuh menolak eksekusi, di mana beberapa orang yang dianggap provokator pada aksi penolakan tersebut diamankan petugas polisi dan TNI. Untuk mengamankan eksekusi ini, mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian. Jangan bermasalah, kami mohon bantuan. Jangan bermasalah Bapak Ibu sekalian. Terus Bapak ini maksudnya apa? Sini dulu Pak. Sini. Jangan tarik. Kemudian suasana mereda, tim Panitera Pengadilan Negeri Denpasar bersama aparat keamanan masuk ke villa untuk melaksanakan putusan eksekusi. Namun pengusaha properti ini di hadapan Panitera Matilda Tampu Bolon kembali menyampaikan penolakan dan keberatan terhadap eksekusi yang terkesan dipaksakan karena masih adanya perkara gugatan di pengadilan dan melakukan upaya mediasi terhadap pembeli lelang. Permasalahan ini berasal dari dugaan penggelembungan data piutang tetap atau DPT yang diduga dilakukan oleh kurator yang ditunjuk Ahmad Abdul Aziz Zain. Dirinya tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan ongoing concern kelangsungan usaha tentang pengelolaan villa. Justru surat kelangsungan usaha dilayangkan ke pegawai villa dengan menyatakan bahwa villa sudah dipilotkan dan sudah menjadi milik kurator. Disebut selama villa ini dikelola oleh kurator banyak uang digelapkan hingga 1 miliar rupiah. Juga keanehan pada pelelangan yang sepantasnya dihargai 45 miliar rupiah justru dilelang dengan nilai 22 miliar rupiah. Setelah dicek di rekening kepilotan ternyata tidak ada uang yang masuk ke rekening tersebut. Sehingga kurator Ahmad Abdul Aziz Zain dilaporkan ke Polrestabes Surabaya pada 14 Desember 2023 dengan dugaan pemalsuan data dokumen dengan penggelembungan data DPT terregister dengan nomor LP-B-1340-12 Romawi _2023-SPKT Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur. Setelah dilelang itu harga 45 miliar dilelang dengan 22 miliar. Itu kedengaran saya, dan saya bertanya ngirim surat ke kurator, tembusan ke hakim. Bertanya siapa pembeli lelang, harga berapa, uangnya kemana. Ternyata tidak dijawab sampai saat ini, tidak dibalas dijawab pun surat dari tempat seperti. Setelah kita cek di rekening kepilotan penampungan, uang tidak ada masuk ke sana. Ya. Apalagi ini masih ada gugatan. Besok kan kita ada mediasi dengan pembeli lelang. Kenapa dipaksakan ada lelang hari ini? Eksekusi. Itu yang kita tidak terima, kita harus tolak, Bu. Kemudian kuasa hukum Indra Triantoro melanjutkan berdasarkan peraturan terkait dengan eksekusi dikatakan harus sesuai dengan prosedur yang tepat, yakni dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Di mana permasalahan ini masih ada beberapa perkara yang belum diselesaikan di PN Denpasar. Perkara tersebut diantaranya perkara perdata nomor 304, nomor 601,
nomor 800, nomor 736, dan perkara nomor 27 di PT UN Denpasar. Pihaknya juga menyebut telah melakukan upaya hukum yang sebelumnya ditujukan ke Komisi Yudisial dan masih berproses bertujuan untuk mencari kepastian hukum. Dengan proses eksekusi yang tetap dilakukan di PN Denpasar, pihaknya tetap keberatan meski telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perkara nomor 800 terkait perlawanan eksekusi dan gugatan terhadap kurator perkara nomor 304 serta gugatan perkara nomor 601 terkait dengan pemenang lelang yang belum inkrek. Sebenarnya perlawanan eksekusi itu adanya ada penetapan eksekusi, ada perlawanan eksekusi. Tetapi perlawanan eksekusi itu diabaikan sehingga hari ini ada kekacauan di lokasi, ada pemukulan, ada dari pihak yang mengeksekusi ataupun dari pihak yang dieksekusi. Maka dari itu kami agak keberatan terkait eksekusi hari ini, terutama dari klien kami dan kami Pak Idisin tadi sudah menyampaikan keberatan-keberatannya kepada panitera mewakili dari ketua pengadilan sehingga melakukan upaya hukum. Sebelumnya kemarin sudah melakukan upaya hukum, melaporkan di Komisi Yudisial dan masih proses. Dan kami selaku kuasa hukum hanya mendampingin klien, prinsipal, tujuannya adalah untuk mencari kepastian hukum seperti itu. Diketahui dalam perkara antara Arti Fatechan sebagai pemohon eksekusi melawan Hiki Sin sebagai termohon eksekusi pertama dan Tio Siangkui sebagai termohon eksekusi kedua tercatat pada surat pemberitahuan eksekusi nomor 1377-PN.WE24-UI-HK2.4-7 Romawi 2024. Di mana eksekusi ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri PN Denpasar nomor 33-PDT.X-2024-PN DPS nomor 13-PDT.X.Real-2024-PN Denpasar tanggal 26 Juli 2024, Pengadilan Negeri Denpasar akan melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam di atasnya, tidak termasuk furniture dan perabotan yang ada di dalamnya. Sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 695 Desa Canggu, luas tanah 1.535 meter persegi atas nama Tio Sangkui terletak di Ameli Villas and Residence di Jalan Batu Bolong, nomor 56 Gang Banjar Pipitan Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, yang dibeli secara lelang berdasarkan risalah lelang nomor 292-14.01-2024-01 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Denpasar. Kabar Bali Hits mengabarkan.